Kalau melihat dari aspek psikologinya gitu, Kang Epul, dari pemimpin partai, kemudian dari Presiden Jokowi sendiri, bahkan ada salah satu media mainstream itu mengangkat liputan atau ulasan bahwa Presiden Jokowi pelin-pelan gitu loh dalam konteks penundaan pemilu ini. Ya, kemudian juga kita melihat bahwa partai politik sebut saja seperti Zulhas, ya petinggi partai politik maksud saya, Zulhas, terus kemudian Gus Muhaimin, ini yang terlihat sekali bahwa arahnya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu loh. Menunda penundaan pemilu, kemudian malah mencalonkan gitu loh. Nah, artinya dari karakter-karakter yang seperti itu kita bisa melihat gitu loh. Itu bisa dinilai sebagai karakter seperti apa itu, Kang Ibu? Nah, ada banyak klaim yang mencoba membenarkan perilaku itu ketika disebut bahwa ya ini kan namanya politik katanya. Bahwa politik itu segala hal memungkinkan. Kita bisa saja hari ini mendorong ini, di satu saat yang lain justru berlawanan gitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang nuansanya cukup mengaburkan. Itu tadi balik lagi, Kang. Hal-hal yang begitulah yang akan membuat kita kemudian mencap bahwa politikus itu nggak ada yang benar gitu. Nah, kita tidak mendalami latar belakangnya apa. Makanya agak sulit, Kang, ketika kita berbicara menyangkut partai-partai yang non ideologi. Karena dasarnya menjadi tidak cukup kuat gitu. Nah, kalau partai yang didasarkan pada ideologi, maka mudah kita untuk menilai ini keluar nggak dari ideologinya, ini sudah melanggar rambu-rambu atau tidak gitu. Nah, hanya sayangnya partai ideologi yang ada di Indonesia baru dua gitu. PKS dan PDIP. Yang lainnya itu memang sulit untuk kita melihat ini sikap yang konsisten. Kalau yang disebut sikap sendiri sebetulnya itu ramuan dari 3 aspek. Yang pertama aspek kognisi. Dia memiliki pemahaman yang kuat, yang bagus terhadap persoalan itu. Yang kedua afeksi. Dia memang ada likability-nya, ada kesukaannya, ada keminatannya terhadap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga psikomotoriknya. Dia melakukan apa yang dia pahami, apa yang dia sukai, atau yang dia pilih. Misalkan kalau dalam konteks politik ideologi misalkan, saya memilih ideologi Islam misalkan, atau saya memilih ideologi liberal atau yang lainnya. Nah, nanti kita lihat dalam setiap statement-statement yang dimunculkan oleh para politikus itu, dia keluar nggak dari situ. Saya mau ambil analogi yang jauh lebih sederhana saja. Misalkan begini. Ini bicara tentang keutuhan sikap, Bang. Pemahaman saya, kognisi saya tahu, mengerti bahwa misalkan jeruk itu mengandung vitamin C yang tinggi, bagus untuk imunitas tubuh, dan seterusnya. Itu masuknya pemahaman, kognisi. Nah, kemudian afeksinya, saya menyenangi buah jeruk ini. Saya suka buah jeruk ini karena saya tahu itu bermanfaat dan rasanya pun manis. Nah, psikomotoriknya, saya memakan buah jeruk itu. Nah, ada yang tidak begitu. Saya paham, mengerti, gitu kan. Saya suka, tapi saya nggak makan. Kenapa saya nggak makan? Karena saya nggak punya uang, misalnya untuk belinya, gitu. Karena barangnya di sini nggak ada. Gitu. Nah, kita tarik dalam dunia politik pun, saya kira lebih kurangnya begitu. Apakah yang dia pahami tentang negara demokrasi? Apa yang dia pahami tentang demokrasi Pancasila gitu? Apakah dia memiliki kesukaan yang tinggi? Itu dilihat dari mana? Ya dari statement-statement sebelumnya, dari perilaku sebelumnya bisa kita lihat dia sebetulnya afeksinya ada nggak sih ke arah sini gitu? Atau misalkan kalau kita lihat beberapa anggota dewan yang berasal dari artis misalkan, yang kita nggak kedengeran, ya memang afeksinya nggak di situ gitu, afeksinya dia ada di dunia artis. Nah itu aja sudah gugur sebetulnya. Nah, kemudian psikomotoriknya, apa yang dia perjuangkan betul atau tidak gitu. Nah ini kan kalau lihat Zulhas, Gus Muhaimin, Airlangga kan agak sulit ketika bilang saya mencalonkan diri sebagai capres 2024. Saya mengusulkan penundaan pemilu di 2026. Kan ini sudah bertabrakan gitu antara pemahaman, antara afeksi dengan psikomotorik. Lalu kalau memang kondisinya seperti itu tadi yang dijelaskan sama Kang Epul, lalu pertanyaannya adalah dengan karakteristik yang seperti tadi, kemudian ditarik kepada partisipasi politik.
yang dampaknya terhadap kebijakan pemerintah itu akan seperti apa? Kalau persoalannya pada kebijakan politik, tentu itu tidak akan jauh berbeda dengan kondisi-kondisi yang barusan kita bahas. Nah, kita lihat misalkan kebijakan politik untuk menyamakan harga, itu kan kebijakan politik juga ya. Menyamakan satu harga minyak goreng di seluruh Indonesia 14.000. Nah, itu kan statementnya itu menjadi sikap awal yang ditunjukkan. Kemudian kita lihat faktanya di lapangan bagaimana. Boro-boro gitu kan. Yang ada minyak langka gitu. Dan bisa jadi misalkan pemerintah bilang, tapi kan tetap harganya 14.000. Kalau mencari pembenaran. Nah, etika moral tentu ini menjadi terkesampingkan dengan sendirinya. Kalau berdalih seperti itu. Nah, kita lihat kebijakan-kebijakan yang seperti itu kan yang membingungkan. Dan kalau kita lihat lagi pada aktor-aktor politik di negeri ini kan sebetulnya kurang lebih juga sama. Memberikan kebijakan ini ditarik lagi, direvisi. Karena melihat penolakan yang cukup besar dari masyarakat. Nah, ini kan kalau sekali oke lah baru kejadian kan. Kalau 2 kali oke lah mungkin kebetulan. Ini lebih dari 3 kali. Artinya ada persiapan yang tidak matang. Atau mungkin itu lebih kepada pesanan pihak tertentu yang jauh lebih berkuasa untuk dipaksakan gitu. Iya. Tadi saya tertarik dengan Kang Epol jelaskan moral etik ya. Berarti moral etik inilah yang mulai hilang, pudar. Kalau tidak mau dikatakan hilang, pudarlah sedikit demi sedikit di kalangan politisi. Apa bisa dibilang seperti itu, Kang Epol? Sepakat sekali, Kang. Contoh lah yang kemarin ketika dibilang bahwa saya patuh konstitusi, tapi bagi yang ingin mengusulkan penundaan pemilu, ini alam demokrasi, silakan saja. Nah, ini kan moral etiknya yang tidak kelihatan. Kalau bicara hitam putih ya barangkali begitu. Makanya muncul tuh dari politisi Golkar atau dari mana. Oke, kalau begitu Pak Jokowi saya usul negara ini dijadikan negara khilafah saja katanya. Usul aja ini Pak, boleh kan? Nah, ini akhirnya menjadi meme gitu. Akhirnya menjadi olok-olok masyarakat. Nah, coba kalau itu dikedepankan moral etiknya. Tentu ini kesepakatan bersama yang harus kita jaga selama mungkin. 2 periode ini tanpa perpanjangan, tanpa penambahan gitu. Artinya ketika bicara soal moral etik dan itu mulai pudar, apakah itu di politisi maupun di pejabat pemerintah, sehingga kewibawaan Senayan, kewibawaan istana negara, artinya presiden dan wakil rakyat itu juga sudah mulai runtuh ya, nggak ada gitu. Betul, Kang. Terbukti dari berapa kalinya gedung Senayan itu dijual di di platform apa sih namanya, Tokopedia yang begitu-begitu ya, marketplace. Nah, ini kan tanda bahwa orang sudah tidak lagi menghargai gedung dewan yang mulia, yang terhormat itu. Kalau istana saya belum dengar tuh, ada nggak di beberapa waktu yang lalu. Bahkan kemudian ada juga yang memberikan meme gini, untuk yang suka motor-motor dengan suara knalpot keras, tempat yang paling cocok adalah di depan gedung Senayan, gedung DPR. Kenapa? Suara rakyat aja nggak kedengeran, apalagi suara knalpot gitu. Ini kan meme dari masyarakat, bukan sekedar lucu-lucuan, tapi inilah yang terjadi. Akar kepercayaan publik hari ini sudah tidak kelihatan di mana lagi ini tempatnya gitu. Artinya bagaimana suara rakyat mau didengar kalau moral etiknya sendiri udah nggak ada. Iya, begitulah. Tapi lagi-lagi Kang ya, kita tidak berbicara kemutlakan 100% seluruh anggota dewan begitu. Masih ada 1, 2, 3, 4, mungkin 5, 6, 7, 8 itu yang memang punya dedikasi yang bagus, yang dia benar-benar jujur, yang dia betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti itu.
TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah Abi akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman mungkin kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.